Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman, walhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Ikhwan wal akhwat fillah, azani Allahu wa iyyakum. Di kesempatan ini bersama-sama kita akan mengkaji satu tema kajian, janganlah engkau mati kecuali sebagai muslim. Tadabbur Quran surat Ali Imran ayat 102. Perhatikan firman Allah, Quran surat Ali Imran ayat 102. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqati, dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati, illa, melainkan atau kecuali, wa antum, dan kalian, muslimun, benar-benar sebagai seorang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari satu ayat ini, mari perhatikan bagian akhir ayat. Fokus pada bagian akhir ayat. Allah menegaskan atau Allah mewanti-wanti hambanya, yaitu kita semua, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian benar-benar sebagai seorang muslim. Dari penggalan ayat ini ada tiga hal penting yang ditegaskan. Ada tiga hal penting yang ditegaskan. Satu, kematian bagi setiap orang sangatlah dekat. Kematian bagi setiap orang sangat dekat. Yang kedua, konsekuensi buruk bagi sesiapa yang meninggal sebagai kafir atau tidak beragama Islam. Dan yang ketiga, mati sebagai muslim harus diperjuangkan, harus diikhtiarkan. Inilah tiga hal penting yang ditegaskan pada bagian akhir ayat yang mulia ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita diingatkan oleh Allah untuk menunjukkan kematian begitu dekat. Kita diwanti-wanti oleh Allah sebab ada konsekuensi fatal jika meninggal tidak sebagai muslim. Dan kita diwanti-wanti oleh Allah itu karena meninggal sebagai muslim harus diperjuangkan, harus diikhtiarkan. Mari kita terlebih dahulu melihat gambaran dekatnya kematian. Gambaran dekatnya kematian itu terdapat di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat yang pertama. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtaraba linnasi hisabuhum, telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amalnya. Perhitungan amal itu dimulai dari terpisahnya ruh dari jasad. Dengan kata lain, perhitungan amal bagi manusia dimulai dari kematian. Sehingga
Iqtaraba linnasi hisabuhum juga menjelaskan makna telah sangat dekat bagi manusia kematiannya. Telah sangat dekat bagi manusia kematiannya. Sayangnya manusia meskipun kematian sangat dekat, wahum fi ghaflatin mu'ridun. Tetap saja manusia itu dalam keadaan lalai. Dan tetap saja manusia berani berbuat maksiat. Nah, mari kita lihat bagaimana gambaran ayat mengenai dekatnya kematian. Kalau kita berbicara tentang jiwa, maka jiwa itu tidak dapat terpisahkan dari 3 dimensi kehidupan. Ada waktu, ada sikon, ada tempat. Disebut jiwa karena menyatu antara ruh dan jasad. Disebut jiwa. Ketika seseorang itu berjiwa, menyatu ruh dan jasad, pasti dia berada dalam waktu. Dan pasti dia berada dalam suatu sikon. Dan pasti dia berada di suatu tempat. Itulah jiwa. Tidak dapat terpisahkan dari 3 dimensi kehidupan. Apabila kematian dikaitkan dengan dimensi waktu, maka waktu itu ada 2. Ada waktu yang manusia hidup di dalamnya, dan ada waktu yang memetakan manusia menjadi beberapa kelompok usia. Waktu yang manusia hidup di dalamnya, maka kita kenal ada waktu pagi, waktu siang, sore, dan malam. Ada hari, Senin, Selasa, Rabu, sampai hari Ahad. Ada bulan Januari sampai Desember. Dan ada tahun. Serta ada jam, menit, dan detik. Itu artinya waktu yang manusia hidup di dalamnya. Saat ini kita hidup di dalam waktu. Kita berada di waktu sore. Kita hidup sekarang pukul 5, ya kurang 10 menit. Kemudian kita juga berada di hari Ahad, di bulan Ramadan atau di bulan Maret. Ini artinya adalah kita hidup dalam waktu atau waktu yang manusia berada di dalamnya. Dan ada juga waktu yang memetakan manusia menjadi beberapa kelompok usia. Di masjid ini ada kelompok balita, ada kelompok anak-anak, ada kelompok remaja, pemuda, ada kelompok orang tua, dewasa. Nah, itulah waktu yang membuat kita terpetakan, terklasifikasi dalam beberapa kelompok-kelompok usia. Apabila kematian dikaitkan dengan waktu, mengingatkan kita akan firman Allah, Quran surat Al-A'raf ayat 34. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila kematian itu telah datang, maka kedatangannya tidak dapat dimundurkan walau sepersekian ribu detik, dan tak pula dapat dimajukan walau sepersekian ribu detik. Dengan kata lain, kematian datang dengan tepat waktu. Andaikan seseorang ditakdirkan kematiannya hari Ahad ini jam 7 malam, dia tidak bisa lari menghindari kedatangan jam 7 malam. Kemanapun dia pergi, pasti dia akan ketemu dengan jam 7 malam, disitulah dia akan mengembuskan nafas terakhir. Apabila Allah takdirkan kematiannya di hari Senin jam 4 sore, mau ke luar negeri sekalipun dia akan ketemu dengan hari Senin jam 4 sore, dan itulah hari kematiannya dan jam kematiannya. Maka kematian itu sekali lagi kedatangannya tepat waktu. Tidak dapat dimundurkan, tak bisa dimajukan.
Apabila kematian dikaitkan dengan sikon, sebab ini adalah dimensi kedua di mana manusia pasti berada dalam sikon. Apakah dia sedang duduk? Apakah dia sedang berjalan? Sedang tidur-tiduran? Sedang berlari? Sedang makan? Sedang minum? Sedang berbicara atau diam? Sedang berkendaraan? Ini namanya sikon. Sikon. Dia sehat atau sakit? Sedang padat aktivitas atau sedang kosong agenda? Itu artinya sikon. Jika sikon dikaitkan dengan kematian, mengingatkan kita akan firman Allah surat Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsun madza taksibu godan. Setiap jiwa tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Kalau kita ambil maknanya dalam kematian, setiap jiwa tidak akan pernah tahu sebab apa, sikon apa yang membuat dia meninggal di masa depan. Karena kematian itu tidak harus selalu sakit dulu. Kematian tidak harus selalu kecelakaan dulu. Kematian tidak harus selalu ditimpa musibah dulu. Kematian bisa datang dalam semua sikon. Kematian bisa datang dalam keadaan sedih, bisa pula datang dalam keadaan senang. Kematian bisa datang dalam keadaan sakit, tapi dalam keadaan sehat pun kematian bisa datang. Kematian datang kepada orang yang kecelakaan, tapi yang sedang tidur-tiduran di rumahnya sedang santai pun kematian datang padanya. Tidak sedikit seorang kakek bermain dengan cucu, tiba-tiba dia merasa kesulitan bernafas, lalu dilarikan ke rumah sakit dan meninggal dunia. Ada yang sedang berjoget-joget di panggung, meninggal dunia. Kenapa? Setiap kematian dekat dengan semua sikon. Kalau dia datang, sikon apapun bisa menjadi sebab kematian. Ya, sikon apapun bisa menjadi sebab kematian. Seseorang sedang makan, tiba-tiba keselak, dia meninggal dunia. Ya. Padahal dia makan dalam keadaan menikmati kebahagiaan, kesenangan, rezeki. Baik. Lalu kemudian, jiwa pasti tidak bisa terlepaskan dari tempat. Dan tempat itu ada udara, ada laut, ada darat. Dalam suatu waktu, dalam suatu sikon, seseorang pasti berada di suatu tempat. Apakah dia di udara, di dalam pesawat, ataukah dia di laut, di atas kapal, ataukah dia di daratan, di rumahnya, di rumah sakit, di tempat rekreasi, di tempat kerja, di rumah kawan, di luar negeri atau di dalam negeri, itu artinya tempat. Maka jika dikaitkan kematian dengan tempat, Allah mengatakan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa tidak akan pernah tahu di bumi mana dia menghembuskan nafas terakhir. Dalam riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi hanya memberitahukan kepada kita atau mengingatkan kita. Ya. Idza aradallahu qabda 'abdin bi ardin ja'ala lahu hajatan ilaiha. Kalau Allah berkehendak mengambil ruh seorang hamba di suatu tempat, Allah jadikan sang hamba itu punya kepentingan untuk datang di tempat di mana ruhnya akan dicabut. Anak dari Bapak Ridwan Kamil, karena Allah pengen mengambil ruhnya di luar negeri, maka dia punya kepentingan untuk datang ke tempat di mana ruhnya dicabut. Tidak ada yang akan menghalangi dia untuk sampai ke tempat di mana ruhnya akan dicabut di sana. Kita pasti mendatangi tempat di mana ruh akan berpisah dari jasad kita. Dengan kata lain, bahwa waktu tidak bisa menjadi tameng untuk menolong kita dari kematian. Sikon apapun tidak bisa menjadi tameng untuk menolong kita dari kematian. Dan tempat manapun kaki kita berpijak
juga tidak akan bisa menjadi tameng untuk menyelamatkan kita dari datangnya kematian. Kematian dekat pada setiap waktu, dekat pada setiap sikon, dekat pada setiap tempat. Makanya salah besar kalau ada yang beranggapan kematian itu dekat kepada lansia. Bahkan kematian dekat dengan balita. Bahkan kematian dekat dengan pranatal. Masih janin, kematian pun dekat padanya. Tidak sedikit bayi-bayi keguguran di dalam rahim bundanya. Karena kematian dekat padanya. Tidak sedikit kakek nenek usianya lebih panjang dari cucunya. Cucunya meninggal, kakek neneknya masih hidup. Maka jangan sampai kita tertipu dengan masa muda. Tertipu dengan masa sehat. Tertipu dengan kuat. Seolah-olah kita berumur panjang. Kematian hanya dekat kepada kakek nenek, bapak ibu, tidak. Dekat pada semua tingkat atau level usia. Baik, mari kita lanjutkan. Ini gambaran dekatnya kematian. Kalau sudah seperti ini, maka setiap detik, setiap tempat, setiap sikon kita berpeluang mati. Termasuk di masjid ini, kita berpeluang mati. Nah, mari kita berbicara tentang hal kedua yang ditegaskan dalam penggalan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun, yaitu konsekuensi buruk bagi yang meninggal sebagai non-muslim atau kafir. Ya, konsekuensi buruk bagi yang meninggal sebagai non-muslim atau kafir, yaitu apa? Kekal di dalam neraka. Maka kita diwanti-wanti oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali muslim, karena jika mati kafir kekal di dalam neraka abadan selama-lamanya. Ya. Nah, kita lihat di surat Ali Imran ayat 91. Allah mengatakan, innalladzina kafaru, sungguh orang-orang kafir, wa matu wa hum kuffar, dia mati dalam keadaan kafir. Sungguh orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Falayyu kebala min ahadihim mil'ul ardi zahaba walau iftadabi. Tidak akan diterima dari seorang pun mereka mil'ul ardi zahaba, bumi dipenuhi dengan emas, walau iftadabi, sekiranya dia bermaksud dengannya menebus diri. Ulaika lahum azabun alim, mereka pasti merasakan azab yang sangat pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada bagi mereka seorang penolong pun. Ini adalah kepastian bahwa orang kafir masuk neraka. Kepastian bahwa mereka kekal di neraka. Kepastian bahwa mereka tidak bisa keluar dari neraka karena tidak ada yang bisa menolongnya. Dan andaikan mereka itu memiliki kekayaan sebanyak bumi dipenuhi dengan emas, dengan maksud menebus diri, tidak bakal diterima tebusannya. Ini kita berbicara pengandaian. Andaikan ada orang yang hidup di dunia ini yang kekayaannya adalah bumi dipenuhi dengan emas. Bumi dipenuhi dengan emas. Berapa beratnya bumi ini? Ada yang tahu berapa beratnya bumi? Berapa beratnya bumi? Dan jika dikonversi ke dalam kilogram, berapa beratnya bumi? Coba kita cari. Berat bumi dalam kilogram. Nah, dalam buku ensiklopedia tentang bumi, berat bumi adalah, kalau 1 triliun itu berapa nolnya? 12 ya? Apa? Iya, kita bulatkan. Berarti beratnya bumi adalah
6 triliun kilogram. Karena 6 kali 10 pangkat 24. Berarti beratnya bumi 6 triliun kilogram. Berapa harga 1 gram emas? Hah? Ini yang 24 karat. Bukan yang 24 jam, 24 karat. Oke, 3 juta lah. Atau 2 juta sajalah. 2 juta. Nah, berapa itu kira-kira? Dikali 1000 lagi kan? Kan kalau 1 kilogram berarti 1000 gram. Oke? Ini 6 triliun kilogram. Dijadikan gram, berarti dikali 1000. Berarti 6000 triliun gram. Begitu ya? Ya, 6000 triliun gram dikali 2 juta. Karena kan Allah mengatakan mil'ul ardi zahaba, andaikan bumi ini adalah emas. Mereka punya kekayaan sebanyak bumi dipenuhi emas. Berarti 6000 triliun gram itu dikali dengan 2 juta. Itulah harga dirinya bumi. Berdasarkan penelitian. Ya. Gimana cara menghitungnya, penelitiannya? Nggak usah kita cari tahu. Ya, tapi cukup kita bisa perkirakan 6000 triliun gram dikali 2 juta. Berapa kira-kira itu? Hah? Triliunnya 3 atau 6000 miliar? Triliunnya berapa? 4. Karena 6 dikali berapa tadi? 2 juta ya? Berarti 12. Terus nolnya berapa? 3 tambah 6, 9 berarti miliar. Iya. Berarti 12 miliar triliun rupiah. Itulah harga dirinya bumi. Pertanyaannya, ada yang punya kekayaan sebanyak itu? Ada? Bill Gates dikenal sebagai manusia terkaya saat ini di dunia. Kekayaannya baru menembus 2000 triliun. Silakan lihat di browsing. Kekayaannya si Bill Gates itu 2000 triliun. Gak sampai 12 miliar triliun rupiah. Kekayaannya hanya 2000 triliun. Ya, itu si Bill Gates. Nah, Bill Gates ini kafir. Andaikan dia mati, jangankan mengandalkan uang 2000 triliun. Andaikan dia punya uang sebanyak 12 miliar triliun rupiah untuk menebus dirinya selamat dari neraka, nggak bakal bisa. Apalagi cuma ngandalin 2000 triliun. Ya. Maka hiwatali manahibazani Allah wa iyyakum. Kalau antum merenung, apa yang bisa menyelamatkan manusia dari azab api neraka? Secuil iman. Karena kata Nabi, apabila ada iman seberat zarrah, itu cukup menjadikan seseorang tidak kekal di neraka. Tidak kekal di neraka. Berarti iman seberat zarrah itu lebih bernilai dari 12 miliar triliun rupiah. Kaya enggak kita nih? Kaya kan? Kita memiliki, coba kalau iman kita kepalan tangan, iman seberat zarah saja itu lebih bernilai dari 12 miliar triliun rupiah. Apalagi kalau iman kita segenggam tangan, apalagi kalau iman kita adalah sebesar bola, apalagi kalau iman kita itu sebesar masjid ini misalnya, apalagi kalau iman kita sebesar bumi ini, Masya Allah. Tak terbayangkan kekayaan kita. Makanya kalau Allah mau ngasih, kita mau simpan di mana? Kita sholat saja 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya lebih baik. Nah, kita berapa kali sholat sunnah? Ya. Berapa kali kita sholat sunnah? Kalau 1 minggu sudah 7 kali kita sholat.
7 kali lipat bumi dan segala isinya. Apa isinya bumi? Ada permata, ada emas, ada semuanya. Kalau Allah mau kasih, kita mau simpan di mana? Makanya kesalahan besar aktivis dakwah hari ini selalu menjadikan parameter sayangnya Allah itu kalau dapat uang 1 juta, 2 juta, 3 juta. Terlalu merendahkan iman. Kenapa banyak dai-dai itu agak susah hidupnya? Supaya cara berpikirnya jangan keliru, jangan salah. Bahwa kenapa agak susah hidupnya atau finansialnya agak kurang? Supaya dia tidak berpikir balasan terbaik Allah atas perannya sebagai aktivis dakwah itu adalah harta. Jangan sampai dia berpikir balasan terbaik Allah atas kegiatan dakwah ini adalah mobil, rumah. Nggak ada nilainya itu. Makanya Allah buat dulu dia susah hidupnya supaya dia tidak berpikir bahwa ini balasan terbaik Allah adalah ada rumah, ada mobil, ada uang sekian ratus juta, baru dianggap kayaknya ini balasan terbaik Allah. Salah, keliru. Nah, karena itulah banyak para ustadz mungkin berkekurangan secara finansial karena Allah tidak pengen merusak cara berpikirnya. Ya. Jangan sampai setiap ustadz harus kaya, setiap ustadz harus ada mobil. Jangan sampai kita akan menyangka balasan terbaik Allah adalah dunia. Bukan itu balasan terbaik Allah untuk para aktivis dakwah. Baik. Nah, orang-orang kafir itu pasti kekal di dalam neraka. Karena Allah mengatakan, "Inna dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab." Ini kayaknya salah ayat nih. Bukan ayatnya salah, maksud saya salah pilih ayat. Ali Imran 85 itu bukan begini, Bu. Ini ayat 19. Ayat 85 itu adalah wa may yabtaghi ghairal islami dina falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang mau saya maksudkan adalah Ali Imran ayat 85. Tapi ayat 19 yang saya kopas. Maksudnya adalah ayat 85, antum coba merenung. Orang kafir, kata Allah, di akhirat nanti pasti merugi. Padahal mereka di dunia ini itu sudah benar-benar menjalankan peran terbaiknya sebagai orang yang sangat taat dalam agamanya. Contoh misalnya, biarawati. Itu mereka menjalani hidup tidak mau menikah demi bisa mengabdikan hidup untuk Tuhan. Atau pendeta yang mengabdikan hidup untuk Tuhan tidak boleh menikah, tidak mau menikah. Demi apa? Supaya full hatinya, pikirannya untuk Tuhan dan pelayanan kepada manusia. Bayangkan dia bisa mengebiri syahwatnya terhadap lawan jenis demi pengabdian kepada agamanya, demi dekat dengan Tuhan. Dia jalani itu bukan sehari, bukan seminggu, bukan sebulan, bertahun-tahun sampai kematian datang padanya. Tapi nyatanya sia-sia di akhirat. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, ditolak agama itu, tidak diterima Allah, sia-sia dan termasuk merugi karena pasti neraka. Bayangkan mereka menjalani hidup bertahun-tahun demi taat kepada agamanya, pengabdian hidup untuk Tuhan, ternyata sia-sia di akhirat. Sangat merugi jelas. Sangat merugi. Nah, ini adalah orang kafir. Makanya kenapa Allah mewanti-wanti kita jangan mati. Jangan mati sebagai kafir, jangan. Jangan mati sebagai kafir sebab pasti merugi, pasti kekal di neraka. Dan karena itulah Allah pun menegaskan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali muslim. Artinya apa? Meninggal sebagai muslim harus diperjuangkan. Meninggal sebagai muslim harus diikhtiarkan. Tidak sebagaimana harta dijamin. Kita nggak bakal mati meninggalkan dunia sampai jatah rezeki kita habis. Dunia mah dijamin. Tapi akhirat belum terjamin. Kita belum terjamin meninggal sebagai husnul khotimah. Belum terjamin. Kita belum terjamin meninggal sebagai muslim. Belum. Tapi meninggal dalam keadaan jatah rezeki sudah habis, sudah dijamin oleh Allah.
Kalau Allah takdirkan kita akan umroh 3 kali sebelum kematian datang, nggak bakal kita mati sampai kita dapatkan apa yang Allah sudah takdirkan, umroh 3 kali. Kalau kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengusaha tersukses di wilayah Jawa Barat, nggak bakal kita mati sampai gelar itu kita dapatkan. Ya. Kalau Allah rezekikan kita akan makan daging onta, kita nggak bakal mati sampai kita mendapatkan rezeki daging onta itu. Sebab sudah dijamin oleh Allah. Rezeki udah dijamin oleh Allah. Yang belum dijamin, meninggal sebagai muslim. Tapi kita lebih sibuk memikirkan yang sudah dijamin. Dan tidak sibuk memikirkan yang belum terjamin. Kita bahkan takut kehilangan yang sudah dijamin, tidak takut kehilangan yang belum terjamin. Itulah anehnya manusia. Setiap malam yang kita takuti adalah sesuatu yang sudah dijamin. Besok mau makan apa? Bagaimana nanti masa depan saya? Rumahnya mau tinggal di mana? Kita takut sesuatu yang sudah terjamin. Tapi kita nggak takut dengan sesuatu yang belum terjamin. Makanya banyak orang nggak sholat, banyak orang nggak puasa, banyak orang tidak butuh majelis ilmu, banyak orang tidak butuh memperbanyak amal soleh. Dia lebih khawatir kehilangan dunia. Dia lebih khawatir kehilangan dunia. Maka andaikan pilihannya adalah ibadah di malam Lailatul Qadar, sudah jelas di malam Lailatul Qadar nih. Ibadah di malam Lailatul Qadar dengan pilihan menjual dan dapat untung banyak orang akan memilih dagangnya, meninggalkan malam Lailatul Qadar. Nah, karena itulah mati sebagai muslim harus diikhtiarkan. Kenapa harus meninggal sebagai muslim? Harus diikhtiarkan, harus diperjuangkan. Karena hanya dengan meninggal sebagai muslim dijamin masuk surga. Walaupun belum terjamin selamat neraka, tapi dijamin pasti masuk surga. Walaupun sebelum masuk surga ada yang transit dulu ke dalam neraka. Tapi yang namanya muslim pasti masuk surga. Selagi keislamannya tidak batal, dijamin pasti masuk surga, cepat atau lambat. Meskipun sekali lagi belum terjamin terbebas dari azab api neraka. Nah, ikhwatal iman, kalau kita ditanya, siapa yang mau masuk surga? Semua angkat tangan pasti. Tapi kalau ditanya lagi, siapa yang mau masuk surga tapi transit dulu ke dalam neraka? Gak ada yang mau. Semua kita mau masuk surga tanpa transit ke dalam neraka. Ya. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya masuk surga tanpa harus tersentuh api neraka? Bagaimana cara masuk surga tanpa harus tersentuh api neraka? Nah, caranya supaya kita masuk surga tanpa tersentuh api neraka, caranya adalah bagian awal ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, ittaqullah. Cara yang ketiga, haqqa tuqati. Udah ini aja. Kalau pengen masuk surga tanpa tersentuh api neraka, hanya ini tipsnya, rumusnya, resepnya. Ya. Baik, sebab apabila ingin masuk surga tapi tidak mengapa harus transit ke dalam neraka, ya nggak apa-apa, yang penting jaga iman aja. Kalaupun berbuat dosa jangan sampai halalkan dosa. Berbuat dosa silakan tapi jangan halalkan. Ya. Maka ada peluangnya masuk surga tapi transit dulu ke dalam neraka. Ya, tapi kita nggak mau. Kita pengen masuk surga tanpa tersentuh api neraka, maka tipsnya 3 ini. Mari kita lihat. Tips yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Yang diseru, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Kenapa?
Sebab hanya orang yang beriman yang siap berdagang dengan Allah. Orang kafir ketika dilempar ke dalam neraka, mereka pengen berdagang dengan Allah agar supaya mereka keluar dari neraka. Mereka pengen berdagang dengan Allah agar mereka nggak dilempar ke dalam neraka. Tapi Allah tantang mereka. Sekiranya mereka memiliki kekayaan sebanyak bumi dipenuhi emas, itu pun tidak bisa untuk menyelamatkan dari azab api neraka. Pertanyaannya, adakah mereka punya kekayaan sebanyak itu? Enggak ada. Kalau begitu jangan berharap untuk bisa keluar dari neraka. Jangan harap sedikit pun, jangan berharap. Pokoknya nikmati aja neraka, jangan berharap untuk keluar darinya. Ya. Karena mereka pengen berdagang, ya Allah, kami pengen keluar dari sini. Oke. Andaikan kamu punya harta sebanyak bumi dipenuhi emas, itu tidak cukup untuk menyelamatkanmu dari azab Allah. Apalagi kalau harta yang kurang dari itu. Dengan kata lain, kamu kekal di neraka karena tidak ada yang bisa memiliki harta sebanyak bumi dipenuhi emas. Nah, karena orang kafir pengen berdagang dengan Allah, tapi Allah tidak mau berdagang dengan mereka. Justru Allah menawarkan dagang kepada orang beriman. Betapa hebatnya orang yang beriman. Allah yang menawarkan dagang kepada mereka. Orang kafir pengen berdagang dengan Allah, Allah tidak mau berdagang dengan mereka. Tapi Allah justru menawarkan perdagangan kepada orang yang beriman. Maka Allah mengatakan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Allah tawarkan, maukah aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang bisa menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Orang kafir pengen berdagang, tapi Allah tidak terima perdagangan mereka. Sekarang Allah bermurah hati menawarkan perdagangan kepada orang yang beriman. Maukah aku tunjukkan kepadamu perdagangan yang bisa menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Siapa yang dipanggil? Orang yang beriman. Maka hanya orang yang beriman yang siap berdagang dengan Allah. Selain orang yang beriman gak bakal siap berdagang dengan Allah. Dan perdagangan dengan Allah adalah perdagangan yang menyelamatkannya dari azab yang pedih. Nah, bagaimana parameter seorang hamba diakui bahwa dia benar-benar berdagang dengan Allah? Harus ada parameternya dong. Sebab mungkin setiap kita bisa klaim, saya sedang berdagang dengan Allah. Parameternya apa? Apa standarnya kamu itu sedang berdagang dengan Allah? Ya. Apa parameternya untuk kita lihat seseorang ini benar berdagang dengan Allah? Betul, dia sedang berdagang dengan Allah. Apa parameternya? Apa standarisasinya? Nah, ada di surat As-Saff. Mohon maaf. Ada di dalam Quran. Oh ya, ini betul. Di surat As-Saff ini nanti parameternya ada di surat Fatir. Ya. Baik. Ini adalah ciri, ini adalah perdagangan dengan Allah di dunia meliputi 3 hal, tapi nanti parameternya, ya. Saya melupakan slide ini. Jadi berdagang dengan Allah itu pertama beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri. Parameternya apa? Apa parameter seseorang itu betul beriman kepada Allah? Betul dia beriman kepada Rasulullah, betul dia sedang berjihad di jalan Allah. Apa parameternya? Apa standarisasinya sehingga dia terkategori betul sedang berdagang dengan Allah? Itu jawabannya ada di surat Fatir ayat yang ke-29. Ya, mohon maaf, berarti masih ada di belakang ya. Ini masih saya uraikan lagi. Masih saya uraikan lagi tentang al-jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri itu dirumuskan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ada 4 kategori jihad. Al-jihadu alal jahli wan nafsi, al-jihadu alal syaitan, al-jihadu alal kuffar wal munafikin, wal jihadu alal bid'ati wal munkarat. Inilah jihad. Inilah jihad. Jadi jihad itu ada 4. Ada 4 kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Bahwa al-jihad itu ada 4 kategorinya. Pertama, al-jihadu alan nafs, al-jihadu ala syaitan, al-jihadu alal kuffar wal munafikin, wal jihadu alal bid'at wal munkarat. Baik, mari kita langsung masuk kepada parameter. Apa parameternya seseorang betul berdagang dengan Allah? Apa standarisasinya? Seseorang itu diakui betul-betul sedang berdagang dengan Allah.
Parameternya adalah di surat Fatir ayat yang ke-29. Allah mengatakan innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Siapa yang selalu membaca Al-Qur'an. Cuman kita harus pertegas makna tilawah, sebab makna tilawah ini ya tidak hanya bermakna qira'a yaqra'u qiraah. Ya, pada makna tilawah ada qiraah, tapi pada makna qiraah tidak ada tilawah. Karena tilawah itu bukan sekedar membaca, tapi membaca dengan pemahaman. Bukan sekedar paham, tapi juga untuk diamalkan. Bukan sekedar diamalkan, tapi juga untuk didakwakan dan diajarkan. Nah, itulah makna tilawah. Ditafsirkan oleh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Jadi, standar seseorang betul-betul berdagang dengan Allah adalah selalu membaca Al-Quran, selalu menegakkan sholat, dan selalu bersedekah. Siapa yang melakukan 3 hal ini, kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka benar-benar mengharapkan perdagangan dengan Allah. Jadi kalau malas-malas baca Quran, belum serius dia berdagang dengan Allah. Kalau sholatnya malas-malas ditegakkan, belum jujur dia berdagang dengan Allah. Apalagi takut bersedekah, malas bersedekah, belum jujur dia berdagang dengan Allah. Bukankah Nabi mengatakan as-sadaqatu burhanun? Coba buka syarahnya. Sedekah itu burhan, artinya sedekah itu bukti nyata dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surat An-Najm ayat 33, 34, 35, di ayat 33 Allah mengatakan, "Tidakkah kamu lihat orang-orang yang ragu dengan Al-Qur'an? Tidakkah kamu lihat orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an? Siapa itu? Wa a'ta qalila wa aqda." Orang-orang yang hitung-hitungan ketika berinfak dan bersedekah. Sudah infaknya sedikit, lebih banyak tidak bersedekahnya. Ya, infaknya sedikit, diingat-ingat terus sehingga lebih banyak tidak bersedekah. Itu disebut surat An-Najm ayat 33, 34, 35. Makanya kata Nabi, sedekah itu adalah burhan, bukti bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Sedekah itu adalah bukti bahwa dia benar berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Nah, tips yang kedua, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, yaitu berbekal takwa selagi hidup di dunia. Ya, berbekal takwa selagi hidup di dunia. Tips yang kedua adalah ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Kata Allah, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kalau kamu memang berakal. Bertakwalah kalau kamu memang pandai berpikir. Ya. Baik. Tips yang ketiga, haqqa tuqatih, bukan sekedar takwa, tapi takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jadi kita disuruh bertakwa, berbekal takwa, tapi takwa yang sebenarnya. Bukan takwa abal-abal. Harus takwa yang sebenar-benarnya. Pertanyaannya, bagaimanakah takwa yang sebenar-benarnya? Takwa yang sebenar-benarnya itulah takwa yang benar-benar diperjuangkan, ada kurikulumnya. Ya. Takwa yang diperjuangkan, takwa yang berusaha diraih, didapatkan. Dan itu berarti ada progres yang jelas. Ada visinya, ada modelnya, ada prosesnya, dan nanti ada tandanya atau cirinya apa. Ciri bahwa dia sudah bertakwa itu apa? Ada cirinya. Ya. Nah, untuk visi takwa ada di surat At-Tolak ayat 2, ayat 3, 4, dan 5. Itu visinya orang yang bertakwa. Model takwa, model ya, kita bicara model karena pakaian ini nggak mungkin dijahit tanpa model, nggak mungkin. Mesti ada modelnya, sketsa. Kalau produk jahitan sesuai model disebut produk berhasil. Tapi kalau kemudian jahitan tidak sesuai model disebut produk gagal. Disebut produk gagal.
Maka orang kalau kemudian mengaku bertakwa tapi jauh dari model takwa, nah ini gagal. Ramadan mengatakan la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Jadi Ramadan itu menjamin dengan program-program yang ada di dalamnya, kalau dijalankan, diikuti, kita bertakwa. Ada model, ada ciri. Apabila kemudian selesai Ramadan kita masih jauh dari model takwa, bukan Ramadan yang gagal menempa kita, kita yang belum bersungguh-sungguh mengikuti pola dan proses takwa. Makanya nggak terbentuk, karena kita tidak sungguh-sungguh mengikuti prosesnya. Nah, adapun proses takwa di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85 itu proses. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Baik. Nah, apa visi takwa? Visi takwa ada di surat At-Tolak ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Itu visi takwa. Dan keunggulan surat At-Tolak ini, karena hanya pada surat At-Tolak terjadi pengulangan lafaz wa man yattaqillaha sebanyak 3 kali. Tidak terdapat pada surat yang lain. Hanya di surat At-Tolak terdapat pengulangan lafaz wa man yattaqillaha. Dan itu terdapat di ayat 2, ayat 4, ayat 5. Enggak terdapat lagi pada surah-surah manapun. Nah, dari pengulangan lafaz takwa disitulah diungkap visi takwa. Visi takwa yang pertama adalah ya ja'allahu makhraja, yaitu ahlul min kulli masakilihi. Ada jalan keluar dari semua persoalan-persoalan hidup di dunia. Jangan bayangkan orang yang bertakwa itu enggak ada masalahnya. Ada masalahnya, tapi masalah bagi orang yang bertakwa tidak pernah menjadi masalah. Kenapa bisa demikian? Sebab masalah yang menjadi masalah adalah masalah yang belum ketemu solusi. Masalah itu jadi masalah kalau belum ketemu solusi. Tapi kalau masalah ketemu solusi, masalah tidak akan jadi masalah. Karena ada solusinya. Orang yang bertakwa bukan tidak pernah ada masalahnya. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang optimis dalam hidupnya. Sehingga masalahnya ada, tapi masalah tidak pernah menjadikannya pesimis dan terpuruk dalam hidup. Justru masalah membuat dia semakin naik optimismenya bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Allah pasti menolongnya. Allah pasti akan menunjukkan jalan keluar. Optimis. Maka orang yang bertakwa itu optimis selalu. Karena orang yang bertakwa itu optimis dalam hidup. Itulah rahasianya kenapa orang bertakwa menjadi magnet rezeki. Karena dia nggak banyak mengeluh. Orang yang suka mengeluh itu orang yang suka melihat yang hilang dari dirinya. Tanpa melihat apa yang ada pada dirinya. Kalau dia melihat apa yang ada pada dirinya, ada begitu banyak orang harus dioperasi karena nggak bisa kentut. Dia Masya Allah di setiap tempat bisa kentut. Ada begitu banyak orang yang harus menelan pil-pil mahal karena nggak bisa tidur. Dia Masya Allah di majelis ilmu bisa tidur. Jangankan di tempat tidur, duduk bermajelis ilmu bisa tidur. Apalagi kalau rebahan, betul-betul rebahan. Ya. Nah, boleh rebahan, tapi jangan jadi kaum rebahan. Kaum rebahan itu artinya pekerjaannya rebahan. Kita mah pekerjaannya bukan rebahan. Rebahan hanyalah sekedar meluruskan tulang punggung untuk memulihkan kekuatan kembali. Karena orang yang bertakwa itu optimis dalam hidup, maka mereka menjadi magnet rezeki. Karena mereka menjadi magnet rezeki, kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di bumi manapun kakinya melangkah, rezeki yang mendatanginya. Dari berbagai arah rezeki datang padanya dan dia tidak sangka-sangka. Kenapa? Magnet rezeki. Kenapa bisa magnet rezeki? Optimis. Enggak pesimis dalam hidup. Karena rezeki itu sifatnya kebahagiaan dan rezeki itu hanya akan sekufu dengan orang yang bahagia. Rezeki nggak bakal datang dengan orang yang suka mengeluh. Rezeki nggak bakal datang dengan orang yang pesimis. Rezeki nggak bakal datang dengan orang yang hanya temperamen rendah, orang yang hanya berjiwa inferior.
Tapi rezeki datang kepada orang yang optimis. Ya. Dengan optimis, maka dia selalu bahagia. Dia selalu melihat hal-hal positif. Karena kebahagiaan inilah dia menjadi sekufu dengan rezeki. Karena sekufu dengan rezeki, maka dia mungkin tidak tahu rezekinya di mana, tapi rezeki tahu di mana keberadaannya. Maka rezeki mendatanginya. Lalu Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Allah memi'rajkan dia dalam setiap urusannya. Nabi itu dimi'rajkan oleh Allah. Ya, dimi'rajkan oleh Allah sehingga secara akal dan logika enggak mungkin bisa menembus 7 lapis langit tanpa ada kekuatan. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wahai jin dan manusia, in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Wahai jin dan manusia, kalau kalian sanggup melintasi langit, lakukanlah. Kalian tidak akan pernah bisa sanggup kecuali dengan sultan, kekuatan. Nabi bisa menembus 7 lapis langit karena dia dimi'rajkan oleh Allah. Allah terlibat dalam urusannya Nabi. Sehingga bisa sampai dengan mudah tanpa hancur tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perjalanan yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Yang melebihi kecepatan cahaya. Baik. Nah, ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Gambarannya urusan dipermudah oleh Allah. Misalnya gini. Nanti mudah-mudahan insya Allah antum diundang Allah berziarah ke 2 tanah suci. Sebab kita nanti akan menempati hotel-hotel yang dekat dari Masjidil Haram. Hotel-hotel ini lantainya bisa sampai lantai 20. Ada yang sampai lantai 25, ada yang 30. Nah, kita dari lantai dasar nih. Mau ke kamar kita yang berada di lantai 20. 2 opsi pilihan sampai ke lantai 20. Menapaki tangga atau diperjalankan dengan lift. Ya, menapaki tangga atau diperjalankan dengan lift. Kalau kita menapaki tangga, banyak waktu yang terbuang, tenaga yang terkuras. Untung kalau sampai. Belum lagi nafas akan tersengal-sengal. Tapi kalau diperjalankan oleh lift, begitu santainya, begitu mudahnya. Hanya duduk santai, hanya tekan tombol, pintu terbuka, masuk santai, tekan tombol lagi, boleh sambil berzikir, boleh sambil meroja hafalan Quran, ting, tiba-tiba terbuka pintu sampai di lantai 20. Itu namanya diperjalankan. Anda bisa bayangkan, bagaimana kalau urusan kita diperjalankan oleh Allah. Ya. Masih adakah kesulitan? Kita hutang 10 M, tapi kalau diperjalankan oleh Allah, nggak ada nilainya 10 M itu. Pertolongan Allah jauh lebih besar daripada hutang 10 M. Kalau kita berhutang sampai 10 M, itu berarti rezeki kita bisa melampaui itu. Sebab la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau kita optimis. Sayangnya banyak orang tidak bisa optimis. Pesimis. Baru hutangnya 100 juta, itu sudah seperti kiamat, nggak tahu cara mengembalikannya. Ya. Maka dia selalu hitung-hitungan matematika dunianya. Saya cuma pekerjaan ini, penghasilan sekian, biaya-biaya potongan ini, kapan hutang saya lunas? Ya karena dia selalu memikirkan tanpa melibatkan Allah. Maka berat, susah, seperti dia menapaki tangga. Stres, untung kalau sampai. Kejadiannya banyak yang bunuh diri. Di Jakarta, seorang supir taksi gantung diri di tiang listrik. Karena terlilit hutang, gak bisa dia bayar. Maka ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, para ulama mengatakan orang yang bunuh diri itu ya terancam dosa syirik. Terancam dosa syirik. Dia di atas dosa besar, tapi terancam dosa syirik. Kalau dia meninggal dengan asumsi atau dengan keyakinannya, hutangku terlalu besar, tidak ada yang bisa melunasi hutang saya kecuali kematian.
maka dia syirik kepada Allah, syirik terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggal kafir, bahaya. Ya, bahaya. Nah, lalu Allah mengatakan wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, diampuni dosa-dosanya, yaitu diselamatkan dari neraka. Wa yu'zim lahu ajra, diberikan balasan terbaik, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Nah, kenapa saya bedakan garis kuning garis biru? Karena garis biru ini adalah jaminan kebahagiaan di dunia. Sedangkan garis kuning jaminan kebahagiaan di akhirat. Kalau dijamin kita optimis dalam masalah, optimis dalam hidup, rezeki yang mendatangi, urusan dimudahkan, masihkah ada ketakutan dan kesedihan? Nggak ada, itulah kebahagiaan. Kalau di akhirat selamat dari neraka dan masuk surga, masihkah ada ketakutan kesedihan? Nggak ada, itulah kebahagiaan di akhirat. Ya, itulah kebahagiaan di akhirat. Baik, itulah visinya takwa. Apa hakikat takwa? Apa hakikat takwa itu? Apa takwa yang sebenarnya itu? Hakikat takwa, sebagian ulama menyandarkan perkataan ini pada perkataannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini adalah pemetaan hakikat takwa dalam asarnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan hakikatut taqwa 4. 1. Al-khaufu bil jalil. Takut kepada Allah yang maha tinggi. Yang kedua, al-amalu bit tanzil. Beramal berdasarkan wahyu. 3. Ar-ridho bil qalil. Ridho dengan ketetapan Allah meskipun tidak menyenangkan. Meskipun tidak menyenangkan. Dan yang keempat, al-istidadu fi yaumir rahil. Mempersiapkan bekal terbaik sebelum datang kematian. Inilah hakikat takwa. Inilah takwa yang sebenarnya. Jati diri takwa itu ini. Jati diri takwa. Al-khawfu bil jalil, al-amalu bit tanzil, ar-ridho bil qalil, al-istidadu fi yaumir rahil. Apa parameternya seseorang itu takut kepada Allah? Parameternya adalah condongnya syahwat pada perkara yang hak dan benar. Dan tunduknya syahwat pada apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridho. Itu parameternya. Makanya syahwat yang liar itu tanda tidak takut kepada Allah atau lemah takutnya kepada Allah. Al-amalu bit tanzil. Apa parameternya seseorang itu beramal berdasarkan wahyu? Parameternya adalah dia menuntut ilmu, itu parameternya. Dia cinta dengan ilmu, dia bergairah dengan ilmu, itu parameternya bahwa dia beramal berdasarkan ilmu, berdasarkan wahyu. Ar-ridho bil qalil, apa parameternya? Kalau takdir dia ridho, kalau rezeki dia qanaah, itu parameternya. Al-istidadu fi yaumir rahil, apa parameternya? Cinta beramal soleh, istiqomah beramal soleh, itu parameternya. Baik, kita lanjutkan. Model takwa. Nah, model takwa surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyiba asluha tsabitun wa faruha fis sama tuti ukulaha kulahin bizni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi lallahum yatadzakkarun. Jadi orang yang bertakwa itu parameternya digambarkan oleh Allah, modelnya itu seperti pohon yang kokoh. Pohon yang kokoh itu pertama asluha sabit, akarnya menghujam dengan kuat ke bumi. Jadi ada pergerakan ke bawah itu akarnya menghujam dengan kuat ke bumi. Dan ada pergerakan ke atas, wa faruha fis sama, batang cabang rantingnya menjulang ke atas menuju ke langit. Jadi pohon ini ada dua pergerakan ke bawah, ada pergerakan ke atas. Pergerakan ke bawah enggak kelihatan, pergerakan ke atas kelihatan. Nah, jadi gambarannya itu orang yang bertakwa itu seperti pohon. Ada pergerakan ke dalam dadanya. Itulah akidah yang soleh, akidah yang benar. Dan ada pergerakan yang nampak di permukaan, itulah amal soleh, produktivitasnya dan amal solehnya. Lalu kata Allah, tuti ukulaha kulaini bizni rabbiha.
pohon ini menghasilkan buah yang tidak mengenal musim, terus berbuah. Artinya bahwa orang yang bertakwa itu hidupnya bermanfaat tanpa mengenal musim. Hidupnya bermanfaat tanpa mengenal musim. Dia memberi manfaat karena dia berbahagia dengan memberi manfaat. Dan ketika memberi manfaat tidak mengenal musim. Contohnya, ketika dia memberi manfaat dengan hartanya. Apa kata Allah? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Mereka berinfak, jangankan lapang, sempit pun tetap berinfak. Ini menunjukkan infaknya tidak mengenal musim. Dia memberi manfaat dengan harta tanpa mengenal musim. Jangankan lapang, sempit saja dia berinfak. Gimana lagi kalau lapang? Para psikolog barat, mereka mengatakan begini, dalam riset dan penelitiannya mereka tarik kesimpulan. Harta tidak akan merubah karakter seseorang. Tapi harta akan memperbesar kapasitas diri seseorang. Ini psikolog barat. Harta tidak akan merubah karakter seseorang, tapi memperbesar kapasitas diri seseorang. Maksudnya adalah, kalau seseorang dalam kondisi miskin finansial, tetap bersedekah, begitu kaya, tambah dahsyat sedekahnya. Tapi seseorang yang ketika berkekurangan secara finansial, dia pelit, dia bakhil, begitu kaya, tetap bakhil. Begitu kaya, tetap bakhil. Bahkan bakhilnya semakin bertambah. Ya. Kenapa semakin bertambah? Sebab dia loyal untuk dirinya, tapi dia bakhil untuk yang lain. Untuk dirinya, orang bisa menjadi iri sama dia, cemburu sama dia, karena semuanya ada. Tapi dia bakhil pelitnya kepada orang lain. Kalau sudah ada proposal yang diantarkan kepadanya, langsung jidatnya mengkerut beberapa baris. Ya, makanya dalam Al-Quran itu, orang yang tidak membayar zakat, kadang kita merenung, kenapa hukuman orang yang tidak membayar zakat itu jidatnya disetrika? Apa hubungannya gitu ya? Ini di surat At-Taubah. Dia nggak mau bayar zakat, tapi jidatnya disetrika. Apa hubungannya? Ternyata kalau kita datang kepada seseorang dan orang itu tahu dengan firasatnya, kayaknya ciri-ciri mau minta dana ini, itu jidatnya langsung mengkerut, 1 atau 2 baris gitu ya. Nah, ini makanya kenapa orang yang tidak mau berzakat itu disetrika jidatnya. Ya, karena ternyata itu menjadi alamat seseorang tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, dari sini kita dapati model pribadi muslim itu, saya nggak tuliskan. Model pribadi muslim itu 3. Pertama adalah soleh, produktif, bermanfaat. Soleh, produktif, bermanfaat. Solehul akidah, akidahnya benar. Produktif ibadahnya dan amalnya. Dan bermanfaat hidupnya. Hartanya bermanfaat, tenaganya bermanfaat, waktunya bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Nah, itulah orang yang bertakwa, modelnya. Soleh, produktif, bermanfaat. Kalau dia soleh dan produktif, tapi tidak bermanfaat hidupnya, wujuduhu ka'adamihi, maka dia belum menjadi model pribadi takwa. Atau hidupnya bermanfaat, dia juga produktif dalam kerja, tapi dia tidak beriman. Dia bukan model. Yang model itu soleh, produktif, bermanfaat. Nah, itu baru model. Model orang bertakwa. Nah, tugas kita dalam hidup ini mendekati model. Jangan jauh dari model. Kalau kita pengen disebut sebagai insan kamil, insan sempurna. Kalau mau jadi insan sempurna, jangan jauh dari model. Sebagaimana tadi saya katakan, pakaian kalau sesuai model namanya produk berhasil. Tapi kalau pakaian jahitan jauh dari model, gagal. Pasti kalaupun tetap dijual murah banting harga karena produk gagal. Nah, apabila kita hidup di dunia sesuai model, dekati model, maka kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hidup kita jauh dari model, apa kata Allah? Ulaika hum syarrul bariyah. Karena jauh dari model. Maka kemuliaan manusia apabila dia semakin dekat dengan model, semakin mirip dengan model. Ya, maka inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Yang paling mendekati model itulah yang paling mulia. Yaitu soleh, produktif dan bermanfaat.
Baik. Nah, bagaimana proses takwa? Bagaimana proses mendapatkan takwa? Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin naim. Oh, sudah habis. Nah, proses takwa itu berdasarkan ayat ini ada 4. Pertama adalah Rabbi habli hukma, ya Allah karuniakanlah kepadaku ilmu hikmah. Maka proses yang pertama, jangan jauh dari ilmu. Ini yang pertama. Kalau mau menjadi pribadi takwa, proses pertamanya dekatkan diri dengan ilmu. Kalau mendekatkan diri dengan ilmu berarti dekatkan telinganya dengan ilmu, dekatkan matanya dengan ilmu, dekatkan hatinya dengan ilmu, dekatkan pikirannya dengan ilmu, dekatkan tangannya dengan ilmu, dekatkan langkahnya dengan ilmu, dekatkan pantatnya dengan ilmu. Nah, ini Rabbi habli hukmah. Ya, jadi kalau mau benar-benar menjadi pribadi takwa, maka harus dekat dengan ilmu, jangan jauh dari ilmu. Yang kedua, walhiqni bis solihin, kumpulkan aku dengan orang soleh. Proses kedua, jangan jauh-jauh dari komunitas orang yang soleh. Jangan jauh. Hanya dengan berkomunitas dengan orang soleh kita selalu mendapatkan ingatan-ingatan ibadah kepada Allah. Diingatkan, akhi, jangan lupa ada kajian sore ini. Lewat WA kita di WA, lewat Facebook kita diinformasikan. Ketika ketemu diingatkan lagi. Nah, itulah komunitas orang soleh, diingatkan dalam kebaikan. Tapi kalau komunitas orang salah, yang diingatkan semuanya kelalaian. Ya, diingatkan, sudah nonton Dracin terbaru? Ya. Sudah nonton drakor terbaru? Kamu nggak tahu ya kalau ada diskon hari ini besar-besaran di Jogja misalnya. Diingatkan selalu dunianya. Diingatkan. Shopee lagi diskon sekarang, ayo cepat. Maka kita sholat Shopee. Ya. Karena pengen ada notifikasinya. Apa sih? Dihilangkan aja notifikasinya gitu, biar nggak bunyi-bunyi gitu ya. Malu juga rasanya gitu. Ya. Bunyi. Mending notifikasinya juga aktif di Shopee, tapi nggak pernah ada bunyi-bunyi gitu. Kenapa? Notifikasinya di off. Nah, yang bunyi-bunyi itu karena pengen selalu terupdate dengan informasi Shopee. Nggak usah lah. Tangan kita boleh menggenggam Shopee, tapi hati jangan. Hati kita hanya untuk akhirat, jangan untuk dunia. Dunia di tangan, tapi jangan masuk ke hati. Ya. Baik. Penjual jamu dulu ya, kalau sekarang sudah keren penjual jamunya, udah pakai motor. Dulu masih tradisional penjual jamunya. Ada bakul yang dijunjung di kepalanya, ada yang ditenten di kedua tangan. Yang ditenten di kedua tangan itu wadah berisi air. Ya, satu tangan berisi ember kecil, kemudian ada gelas-gelas. Satu lagi yang menenten dompetnya atau tasnya. Di kepalanya, disinilah jamu-jamunya. Jamu-jamunya. Nah, dia berjalan pagi, jamu sehat. Seperti itu. Ketika kemudian penjual jamu berjalan di sebuah jalan yang mengancam yang di kepala akan jatuh, yang dia lakukan adalah melepas yang di tangan. Dilepas yang di tangan, lalu diperbaiki yang di kepala. Nah, baru setelah itu dipegang lagi. Karena itulah akhirat itu harus dijunjung di kepala. Dunia kita pegang. Karena apabila nanti terjadi benturan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, lepaskan dunia dulu, jaga jangan sampai akhirat yang lepas. Tapi orang yang dunianya dijunjung, akhirat dipegang, inilah orang yang ketika dunianya terancam jatuh, dilepas akhiratnya, ditahan dunianya. Makanya itulah hubbud dunia, itulah hubbul akhir. Tapi orang yang pejuang akhirat juga harus sesuai dengan model tadi. Jangan sampai jamu sehat tapi yang menjual kurus, kering, pucat. Ini enggak sesuai dengan model yang dia jual gitu. Ya, jamu sehat tapi dia
sakit-sakitan, nggak menarik, ya, nggak percaya orang gitu. Jangan sampai Islam itu cinta kebersihan, tapi dia sendiri tidak menunjukkan itu. Islam cinta dengan kerapian, keindahan, tapi penampilannya orak-orakan, jarang mandi misalnya. Seminggu sekali baru mandi. Ya. Orang-orang barat kalau mau beli rumah, tempat pertama yang dia lihat itu WC. Kalau WC-nya rapi dan bersih, bagus, dibeli tuh rumah. Yang lain gak usah dilihat. Karena ini adalah umumnya tempat-tempat yang dianggap jijik, tempat-tempat yang selalu dikebelakangkan. Kalau itu rapi dan bersih, pasti lebih rapi yang lainnya. Ya, karena ini menjadi parameternya. Kalau ini jorok, maka dianggap orang ini cuma kamuflase saja yang di depan-depan. Tapi kalau ini bersih, maka ini kebenaran yang ada di depan. Betul-betul pasti indah dan rapi. Maka perhatikan kamar mandi. Perhatikan toiletnya. Nah, umumnya kita dapati di sekolah-sekolah Islami, pesantren, nauzubillah untuk kamar mandinya, toiletnya. Ya, lebih memilih kita tahan buang air kecil ketimbang masuk. Padahal ini pesantren. Ini rumah Quran, rumah Islami. Ya, orang-orang yang belajar Quran sehari-harinya. Tapi begitu. Nah, makanya sekali lagi bahwa harus ada keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Barulah kita betul-betul jadi model pribadi muslim sejati. Kemudian yang ketiga, proses takwa itu adalah waja'al lisana sidqin fil akhirin. Bagaimana hidup kita itu bermanfaat dan berdaya guna. Sebab hanya dengan hidup bermanfaat dan berdaya guna, kita menjadi buah bibir kebaikan. Ya. Kalau pengen menjadi buah bibir kebaikan, jadikan hidup kita bermanfaat dan berdaya guna. Jangan sampai hidup kita tidak bermanfaat dan tidak berdaya guna. Ya, tapi kalau hidup kita bermanfaat, hidup kita berdaya guna, yakinlah kita akan menjadi buah bibir kebaikan. Sesiapa yang dengan kematiannya orang-orang hidup tidak berbicara tentang dirinya kecuali kebaikan, itulah kata Imam Asy-Syafi'i alamat husnul khotimah. Jadi sesiapa yang meninggal lalu orang hidup tidak berbicara tentang dirinya kecuali kebaikan, kata Imam Syafi'i itulah alamatnya dia husnul khotimah. Ya. Tapi sesiapa yang meninggal orang-orang bercerita tentang dirinya, keburukannya, aibnya, ya itu berarti belum husnul khotimah. Itu alamatnya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik, yang terakhir, proses takwa itu supaya kuat terbentuk, pertajam visinya. Apa visinya? Waja'alni min warasati jannatin na'im. Jadikanlah aku termasuk yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, itulah visinya. Ya, visinya harus masuk surga. Baik, ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Inilah kajian kita, materi kita dengan judul ya, berbekallah sebelum kematian datang, atau apa tadi judulnya? Janganlah engkau mati ya. Janganlah engkau mati kecuali sebagai muslim sejati. Ya, jangan mati kecuali sebagai muslim. Baik, ikhwatal iman wal akhwat fillah azani Allah wa iyyakum. Demikianlah kajian kita pada sore hari ini. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Naktafi bihadzal qadar. Nasallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Belum ada sesi tanya jawab karena waktu kita tinggal beberapa menit ke depan untuk persiapan doa dan iftar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.